Allahumma dfa'na al-ghala wal bala wal waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku SMP Muhammadiyah 13 Surabaya, bagaimana kabarnya? Bu Hana doakan semuanya sehat selalu. Amin. Ini sudah puasa hari keberapa ya? Anak-anak masih kuat semuanya? Bu Hana harap semuanya masih kuat ya, nggak ada yang bolong. Oke. Di kesempatan kali ini Bu Hana akan menyampaikan mengenai apakah puasa berpengaruh bagi kesehatan mental kita. Nah, mungkin anak-anak sepemahamannya kalian, puasa itu berpengaruh bagi kesehatan fisik. Contoh, kita berpuasa akhirnya kita mengurangi makan dan minum. Kita berpuasa akhirnya kita menjaga nafsu kita. Di lain sisi ternyata puasa itu juga baik untuk kesehatan mental. Nah, ada 5 poin yang akan Bu Hana sampaikan. Yang pertama, puasa itu baik untuk emosional kita atau dapat mengurangi tingkat stres kita. Yang kedua, puasa itu baik untuk kualitas tidur kita. Dan yang ketiga, puasa itu dapat meningkatkan sosial kita. Yang keempat, puasa itu dapat memperbaiki self control kita atau meningkatkan kontrol diri yang baik. Yang kelima, puasa itu juga baik untuk mengasah empati atau menumbuhkan rasa empati dalam diri kita. Nah, yang pertama, puasa dapat mengurangi stres. Saya yakin anak-anak di sini pastinya karena kegiatan sekolah yang padat dan banyak sekali overthinking atau hal-hal yang ada dalam pikiran kita ini terlalu kusut, akhirnya kita stres kita itu akhirnya meningkat. Nah, di puasa kali ini kita banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beristighfar yang akhirnya itu akan membuat kita bisa meringankan tingkat stres kita. Di lain sisi, karena makanan kita itu kita kontrol, akhirnya itu juga dapat meningkatkan hormon dalam tubuh kita. Karena apa? Karena kita makannya teratur. Dimana kita puasa itu kan pagi-pagi subuh kita sudah harus bangun, kita harus sahur, dan kita menahan lapar akhirnya sampai ke maghrib kita berbuka. Disitulah tingkat stres kita itu akan terkontrol. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa dapat meningkatkan kualitas tidur. Nah, kualitas tidur ini pastinya pada saat puasa kita akan merasakan lelah, letih, capek. Karena apa? Karena kita menahan untuk makan, minum ya, dimana itu mengurangilah daya tahan tubuh kita. Akhirnya dari situlah kita cepat untuk lelah. Nah, saat lelah kita akan mudah untuk beristirahat. Nah, dengan itu perbanyaklah kegiatan yang minim, yang dimana itu tidak membutuhkan tenaga yang sangat banyak, dan itu nanti akan membuat pola tidur kita teratur. Nah, biasanya yang habis taraweh, tadarus, jangan bergadang biar nanti pada saat paginya kita masih tetap bisa beraktivitas. Gunakanlah istirahat kalian dengan baik di saat puasa. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan sosial. Yang di bulan Ramadan pasti ada kegiatan. Yang pertama, ayo kita kumpul teman-teman SD, ayo kita kumpul teman-teman SMP, ayo kita bukber bareng. Lah, disitulah kita meningkatkan kemampuan sosial kita, menumbuhkan rasa sosial kita. Di lain sisi, di saat puasa ini pastinya kita akan menumbuhkan rasa kesadaran kita mengenai, oh ya, aku kangen nih sama teman-teman. Ayo kita kumpul. Disitulah tingkat kemampuan sosial kita asah kembali, kita memperbaiki kualitas hubungan kita kepada teman-teman kita. Yang keempat, self control atau kontrol diri yang baik.
di saat puasa ini pastinya kita menahan nafsu. Nah, menahan nafsu ini banyak sekali hal-hal yang harus kita tahan. Yang pertama, mungkin pada saat sekolah ternyata kita mendengarkan hal-hal yang bikin kita sakit hati, akhirnya kita ya udahlah, kita istighfar saja. Nah, itulah kita mengontrol diri kita dengan baik. Terus contoh lagi, pada saat di rumah ternyata melihat kamar berantakan, ya udah daripada kita tidur, kita bersih-bersih diri dulu lah. Nah, itu kan bisa. Terus di lain sisi kita juga bisa meningkatkan kontrol kita terhadap teman, terhadap orang tua, kepada keluarga, kepada guru. Pastinya pada saat puasa itu kita lebih banyak mengontrol diri ya. Jadi kegiatannya yang sekiranya itu nggak penting, akhirnya kita kurangi seperti itu. Dan yang terakhir atau yang kelima, menumbuhkan rasa empati atau mengasah rasa empati kita di saat bulan puasa. Saya yakin pada saat bulan puasa kalian pasti akan banyak kegiatan-kegiatan sosial yang kalian lakukan. Yang pertama, ayo kita bagi-bagi takjil. Lah, bagi-bagi takjil itu mengasah empati kita, rasa rasa yang kita rasakan, atau seseorang yang kesusahan untuk makan dan sebagainya. Akhirnya disitulah, oh ya, ayo kita bikin bukbernya nanti kita di tempat sini, mencari tempat-tempat yang sekiranya itu membutuhkan saluran tangan dari kita, atau saluran hal-hal kebaikan yang perlu kita bagikan kepada mereka. Nah, dari situlah rasa empati kita bertambah, yang akhirnya di bulan puasa ini akan menjadi bulan puasa yang penuh dengan hikmah. Seperti itu ya anak-anak. Jadi puasa ini benar-benar akan menambah kesehatan mental kita melalui tingkat meringankan kesetresan kita. Yang kedua, meningkatkan kualitas tidur. Yang ketiga, kemampuan sosial kita. Yang keempat, kontrol diri yang baik. Yang kelima, mengasah empati kita. Jadi pesan Bu Hana, semoga puasa tahun ini bisa menjadi puasa yang terbaik buat adik-adik atau anak-anakku semuanya. Dan puasa kali ini setidaknya ada hal positif lah yang kita ubah dalam diri kita dalam 1 tahun ini. Mungkin itu saja yang bisa Bu Hana sampaikan. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari Bu Hana. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Nun wal qalami wa mayasturun. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.